Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa melalui channel ini, di mana kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun seperti biasa, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas limpah pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sampai kepada hari ini. Dan secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini yang kami baca dan renungkan dapat membawa satu pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Mikha pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat-a. Nah, mari kita membaca perikop atau bagian firman Tuhan ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian saudara, perikop atau teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, tema firman Tuhan dari teks ini adalah kedatangan Mesias untuk keselamatan dunia. Apa yang dimaksud dengan Mesias? Saudara, istilah Mesias ini berasal dari kata Ibrani yang artinya yang diurapi atau yang dijanjikan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani ini dipakai kata Kristos, ya, atau yang kita kenal dengan istilah Kristus. Nah, sedangkan dalam istilah Arab dipakai kata Al-Masih, ya. Jadi Mesias, Kristus atau Al-Masih ini artinya adalah yang diurapi atau yang dijanjikan oleh Allah. Nah, saudara, gelar Mesias ini biasanya dikenakan kepada yang pertama, raja, ya. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan bagaimana seorang raja yang akan memerintah ini tentu saja akan diurapi terlebih dahulu dengan minyak urapan. Ya, kita bisa lihat itu dalam 1 Samuel 10 ayat 1, kemudian 2 Samuel 2 ayat 4, 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-39. Urapan tersebut ini melambangkan hubungan istimewa dengan Allah, ya, di mana Allah memilih seorang raja tersebut dan memberikan kepadanya wewenang, kuasa untuk menggembalakan umatnya. Jadi seorang raja ini disebut juga sebagai Mesias, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, raja ini yang disebut Mesias yang artinya yang diurapi oleh Yahweh. Ya. Itu sebabnya seorang raja yang diurapi oleh Yahweh ini tidak boleh ada orang yang menjamahnya, ya. Kita bisa baca itu dalam 1 Samuel 24 ayat 27 dan juga 2 Samuel 1 ayatnya yang ke-14. Yang kedua, gelar Mesias ini juga dikenakan kepada imam besar, ya. Sama dengan raja, imam besar juga diurapi dengan minyak urapan, ya, sebagai simbol hubungan istimewa dengan Allah di dalam menjalankan tugas keimaman bagi umat Tuhan, ya. Jadi imam besar ini juga disebut Mesias. Dia diurapi secara khusus untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan di dalam menjalankan pelayanan keimamatan bagi umat Tuhan. Yang ketiga, gelar Mesias ini dikenakan juga kepada nabi. Sama seperti raja, sama seperti imam besar, seorang nabi juga ini diurapi oleh Tuhan
untuk melaksanakan tugas-tugas kenabian kepada umat Tuhan. Itulah menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa lihat itu contohnya misalnya dalam 1 Tawarik 16 ayat 22 dan Mazmur 105 ayatnya yang ke-15. Jadi inilah beberapa contoh dari istilah Mesias ya, yang dikenakan kepada raja, yang dikenakan juga kepada imam besar, yang dikenakan juga kepada seorang nabi. Mesias, dia yang diurapi Tuhan. Mesias, dia yang diurapi secara khusus oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi, baik itu sebagai raja, sebagai imam besar, maupun sebagai nabi. Nah, saudara, teks yang menjadi renungan kita pada hari ini merupakan nubuatan Nabi Mikha akan kedatangan Sang Mesias di masa yang akan datang. Nah, di dalam perikop ini kita bisa melihat ada beberapa ciri atau tanda penting ketika bicara tentang kedatangan Mesias yang dicatat atau yang disampaikan oleh Nabi Mikha ini. Apa saja itu? Yang pertama, Mesias tersebut akan lahir di tempat yang tidak populer. Pasal 5 ayatnya yang ke-1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan kalimat, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi Bethlehem ini adalah kota yang kecil, ya, yang berada di daerah Efrata. Dia yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, tetapi dari tempat yang terkecil ini, dari tempat yang tidak populer ini, akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Akan bangkit seorang raja yang memerintah umat Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memilih Bethlehem yang terkecil sebagai tempat kelahiran Sang Mesias? Kenapa Tuhan harus memilih tempat yang terpencil, tempat yang tidak terkenal, tempat yang tidak termasyur, tempat yang tidak menjadi pusat perhatian masyarakat? Kenapa Tuhan memilih tempat yang terkecil, tempat yang tidak populer? Itulah Bethlehem. Kenapa Tuhan tidak memilih Yerusalem? Ini kan sebuah kota yang besar. Ini kan kota yang terkenal. Ini kan sebuah kota yang termasyur di antara bangsa-bangsa pada waktu itu. Kenapa Tuhan tidak memilih yang namanya Yerusalem? Bukankah seorang raja seharusnya dilahirkan di kota yang besar, di kota yang terkenal, di kota yang termasyur, itulah Yerusalem. Ya. Ketika orang-orang Majus mencari Yesus yang baru dilahirkan, menarik sekali, mereka justru datang ke Yerusalem. Ya. Dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mereka datang ke Yerusalem untuk mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan tersebut, dan mereka telah melihat bintangnya di langit. Ya, mereka cari ke Yerusalem. Kenapa? Bisa jadi mereka berpikir bahwa seorang raja itu harusnya lahir di Yerusalem, di sebuah kota yang besar, di sebuah kota yang terkenal, di sebuah kota yang termasyur di antara bangsa-bangsa, sebuah kota yang menjadi pusat perhatian masyarakat pada waktu itu. Itulah sebabnya orang Majus mencari, seharusnya raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu lahir di kota yang besar, di Yerusalem. Pantas seharusnya raja itu lahirnya di Yerusalem. Ya. Tetapi faktanya justru Allah memilih Bethlehem, sebuah tempat yang kecil, sebuah dusun yang tidak terkenal pada waktu itu. Ya. Dalam pandangan manusia, seorang raja itu tentunya harus lahir di kota yang besar, bukan di Bethlehem, kota yang kecil, yang tidak terkenal, yang tidak termasyur. Tetapi faktanya Sang Mesias, raja orang Yahudi itu, dinubuatkan dia akan lahir di tempat yang kecil,
di tempat yang tidak populer, di tempat yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh manusia, atau sebuah tempat yang tidak dibanggakan sama sekali oleh manusia. Mesias lahir di tempat yang seperti itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita melihat bahwa Allah dalam kedaulatannya, Dia seringkali memilih dan menggunakan hal-hal kecil. Hal-hal yang bisa dikatakan mungkin sepele, yang mungkin saja tidak mendapat perhatian, atensi dari manusia, atau bahkan juga sering diabaikan, karena menurut pandangan manusia tidak memiliki kelebihan yang besar. Ya, tidak bisa dibanggakan. Nah, tindakan Tuhan memilih Bethlehem sebagai kota atau dusun yang terkecil ini bertolak belakang sama sekali dengan konsep dunia yang cenderung mengagung-agungkan yang besar dan hebat. Ya. Tetapi dalam kedaulatannya, Tuhan memilih Bethlehem untuk menjadi tempat kelahiran Sang Raja itu yang akan memerintah Israel. Sang Mesias itu dilahirkan di kota Bethlehem, kota yang terkecil, yang tidak populer, yang tidak termasyur, yang tidak mendapatkan perhatian manusia pada waktu itu. Kita tidak akan pernah tahu mengapa Tuhan memilih dan menjadikan Bethlehem sebagai tempat kelahiran Sang Mesias. Ya. Tetapi saudara, satu hal yang pasti, bahwa Allah berkenan, ini dia kuncinya. Allah berkenan untuk memilih. Allah berkenan untuk memakai Bethlehem dalam karya penyelamatannya bagi manusia berdosa. Kuncinya adalah perkenanan Allah. Biarpun tempat itu kecil, biarpun tempat itu tidak mendapat pandangan yang berarti bagi manusia, mungkin disepelekan, mungkin tidak populer dalam pandangan manusia, tetapi ketika mendapatkan perkenanan Allah, ini menjadi lebih penting dari sekedar perhatian atau kepopuleran di mata manusia. Nah, saudara, dalam bagian ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan dalam kedaulatannya, Dia bisa pakai apa yang dianggap manusia tidak bernilai, atau yang dianggap manusia tidak berharga, atau apa yang dianggap manusia tidak populer. Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai saudara yang meskipun dalam kacamata manusia mungkin saudara tidak dianggap penting, mungkin saudara tidak dianggap berharga. Tetapi kuncinya adalah ketika Tuhan berkenan memakai saudara. Ya, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Tuhan berkenan memakai apa yang bagi manusia dianggap tidak berguna, dianggap tidak bernilai, tidak masalah. Ya. Manusia mungkin menganggap saudara sepele. Manusia mungkin menganggap saudara tidak berharga, tidak populer. Tetapi ketika saudara tahu Tuhan berkenan kepada saudara, maka bersyukurlah. Maka layanilah Dia dengan segenap hati. Tuhan bisa pakai apa saja yang bagi manusia mungkin tidak bernilai, yang bagi manusia mungkin tidak berharga, atau yang bagi manusia mungkin tidak populer. Pelajaran yang kedua, Tuhan pakai kita semata-mata karena Ia berkenan kepada kita dan bukan karena kuat dan hebat kita. Ya. Inilah kuncinya, Tuhan berkenan. Saudara, kalau Tuhan berkenan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan berkenan, berarti Dia ingin memakai kita untuk menjadi penggenapan bagi rencananya di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau Tuhan berkenan untuk memakai kita. Apapun tugas dan panggilan kita. Bukan soal besar dan kecil, tapi soal apakah Tuhan berkenan untuk memakai kita. Untuk apa kita melayani Tuhan di tempat-tempat yang hebat? Untuk apa kita memperoleh kepopuleran, termasyur? Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, semua itu sama sekali tidak ada artinya. Tapi mungkin saudara tidak populer di hadapan manusia. Saudara mungkin tidak termasyur. Manusia mungkin menganggap sepele, menganggap remeh apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkenan kepada saudara, maka ini lebih besar dari pandangan manusia yang menganggap remeh saudara di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kuncinya adalah Tuhan berkenan. Pelajaran yang ketiga dari bagian ini adalah jangan menyepelekan hal yang kecil.
Ya. Saudara, kecenderungan kita seringkali untuk menghargai yang besar. Kecenderungan kita adalah memberi apresiasi, memberi penghormatan kepada yang berpengaruh, yang populer, ya. Apalagi yang bisa memberikan keuntungan besar kepada kita. Oh, kita akan hargai, kita akan hormati, ya. Sebaliknya, kita malah cenderung untuk tidak memperhatikan, untuk mengabaikan, bahkan meremehkan, menyepelekan apa yang kecil, ya. Sesuatu yang mungkin terpinggirkan, tidak punya pengaruh, tidak populer, apalagi yang tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa kepada kita. Seringkali kita menyepelekan hal-hal yang seperti itu. Ya. Di dalam bagian ini kita belajar Allah memperhatikan hal yang kecil. Ya. Di sini kita belajar Allah mengajar kita untuk memperhatikan, menghargai, dan melibatkan yang kecil sekalipun. Besar dan kecil itu hanya atribut saja, saudara. Di mata Tuhan kita semua dipanggil untuk melayaninya sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya. Oleh sebab itu, jangan pikir ketika saudara punya uang banyak, saudara memberi persembahan yang besar kepada Tuhan, saudara membantu pembangunan gereja dengan nominal yang besar, lalu saudara minta supaya diperhatikan daripada orang yang memberi persembahannya kecil. Ya. Itu berarti saudara bukan meneladani apa yang Tuhan teladankan kepada kita. Ya. Apapun talenta, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan itu dengan tertuju kepada Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri, bukan ingin menonjolkan diri, apalagi ingin menjadi raja-raja kecil yang pada akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan sendiri. Ya. Hari ini kita belajar jangan menyepelekan hal yang kecil. Ya, karena Tuhan pun mengajar kita untuk memperhatikan, menghargai, dan melibatkan yang kecil sekalipun. Inilah yang pertama yang kita bisa lihat ciri atau tanda menyangkut kedatangan Mesias. Itulah Mesias itu akan dilahirkan di tempat yang tidak populer. Yang kedua, saudara, Mesias tersebut akan memerintah Israel. Pasal 5 ayatnya yang pertama. Perhatikan kalimat seorang yang akan memerintah Israel. Saudara, di dalam kitabnya ini Mika menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Pesan Tuhan itu berupa peringatan, berupa teguran, berupa kecaman terhadap pemimpin Yehuda yang korup, terhadap nabi-nabi palsu, terhadap imam-imam yang cabul dan fasik, terhadap pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan terhadap hakim-hakim yang melakukan praktek suap. Ya. Mika menyampaikan pesan Tuhan, peringatan, teguran, kecaman terhadap mereka. Mika berkhotbah. Dia menentang dosa-dosa ketidakadilan. Dia melawan, mengecam penindasan terhadap para petani dan penduduk desa. Ya. Dia mengecam segala bentuk keserakahan, kekikiran, kebejatan, dan penyembahan berhala. Dan mengingatkan mereka semua akan dampak yang berat kalau umat itu beserta dengan pemimpinnya terus-menerus bersikeras melakukan kejahatan dan tidak mau mendengar teguran, kecaman, dan peringatan Tuhan. Pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3 ayat 11-12 dan juga pasal 7 ayat 2-3 dari kitab Mika ini. Ya. Inilah yang dilakukan Mika. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan yang telah hidup jauh daripada Tuhan. Yang kehidupan mereka sebagai umat Tuhan justru bobrok di hadapan Tuhan. Mika diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Tetapi saudara, meskipun Mika telah memberitakan peringatan, telah memberikan teguran, kecaman kepada umat itu, bahkan seruan untuk bertobat, tetapi sebagian besar dari mereka tidak ada yang menghiraukan dan memilih untuk tetap hidup dalam dosa-dosa mereka. Meskipun demikian, ada juga yang tetap setia kepada Tuhan, serta beberapa yang menyadari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah sejumlah sisa yang dipimpin Tuhan untuk menikmati damai sejahtera, untuk menikmati kebenaran dan keadilan sejati yang akan berlaku di masa depan ketika Mesias memerintah. Pasal 2 ayat 12-13
dan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nah, di dalam kitabnya ini, Mikha juga menubuatkan kejatuhan Yerusalem yang digenapi tahun 586 sebelum Masehi. Kita bisa lihat itu dalam pasal 3 ayat 12 dan juga pasal 7 ayat 13. Mikha juga menubuatkan pembuangan ke Babel, pasal 4 ayat 10. Mikha juga menubuatkan kembali dari pembuangan di Babel. Itu dicatat dalam pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan ayat 13, pasal 7 ayat 11 dan ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan Mikha juga menubuatkan kedatangan Mesias di Betlehem yang kelak akan memerintah atas umat Tuhan selama-lamanya. Pasal 5 ayat 1 sampai 4 bagian A. Nah, kedatangan Mesias ini, saudara, ini tentu saja dimengerti secara rohani, bukan secara jasmani. Itulah membebaskan umat Tuhan dari perbudakan dosa dan membawa mereka hidup di bawah kuasa, di bawah pimpinan dan pemerintahan Allah sendiri. Ya, inilah isi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mikha. Inilah ciri dari Mesias yang akan datang membawa keselamatan itu. Mesias tersebut akan memerintah Israel. Ciri atau tanda yang ketiga ketika berbicara tentang kedatangan Mesias untuk keselamatan dunia, itulah Mesias tersebut adalah pribadi yang kekal. Pasal 5 ayat 1. Perhatikan kalimat yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, ini bicara tentang kekekalan, saudara. Rupanya Mesias tersebut adalah pribadi yang kekal. Ya, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, oleh karena Mesias tersebut adalah pribadi yang kekal, maka ia pasti bukanlah ciptaan yang terbatas dan tidak kekal adanya. Karena Mesias tersebut adalah pribadi yang kekal, maka ia pasti adalah Allah sendiri. Karena tidak ada makhluk apapun, baik di sorga maupun di bumi, yang kekal adanya selain hanya Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara, karena Mesias tersebut adalah Allah sendiri, maka misi keselamatan yang akan dilakukan oleh Mesias tersebut adalah bersifat rohani, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Ya. Manusia berdosa ini tidak bisa melepaskan dirinya dari kuasa dan kutuk dosa. Manusia tidak berkuasa, tidak memiliki kuasa untuk melepaskan dirinya dari kuasa dan kutuk dosa. Hanya Allah sendirilah yang bisa membebaskan manusia. Hanya Allah yang berkuasa untuk bisa membebaskan manusia dari kuasa dan kutuk dosa. Dan oleh sebab itu, Allah mengutus Mesias yang adalah Allah sendiri untuk membebaskan manusia dari kuasa dan kutuk dosa. Dan oleh karena Mesias tersebut adalah Allah sendiri, maka keselamatan yang dikerjakan oleh Mesias tersebut pastilah tidak akan pernah bisa gagal, tetapi akan berhasil dan akan dirasakan manfaatnya oleh manusia berdosa yang percaya dan beriman kepadanya. Ya, inilah ciri atau tanda dari Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha yang akan membawa keselamatan. Mesias itu adalah pribadi yang kekal. Yang keempat, Mesias tersebut akan bertindak untuk menyelamatkan dan mempersatukan umat Tuhan, serta menggembalakan umat Tuhan dalam kekuatan dan kemegahan Tuhan. Pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, oleh karena Mesias tersebut adalah Allah sendiri, saudara, maka tentu saja karya keselamatan yang dikerjakannya ini tidak akan pernah bisa gagal. Ini tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena dia melaksanakan karya keselamatan tersebut dalam kekuatan dan kemegahan Allah sendiri. Bukan dalam kekuatan dan kemegahan manusia yang tidak ada nilai dan kuasanya sama sekali. Ya. Jadi jelas karya keselamatannya itu tidak akan pernah bisa gagal. Karya keselamatannya itu tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena karya keselamatan itu dikerjakan dalam kekuatan dan kemegahan Allah. Adakah oknum yang bisa menandingi
kekuatan dan kemegahan Allah? Jawabannya adalah tidak ada. Kalau tidak ada oknum yang bisa menandingi kekuatan dan kemegahan Allah, ya, maka itu berarti karya keselamatan yang dikerjakan oleh Mesias yang adalah pribadi yang kekal, yang adalah Allah itu sendiri, maka karya keselamatan yang dikerjakannya tersebut tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa gagal. Kenapa? Karena semua dilakukan dalam kekuatan dan kemegahan Allah, bukan dalam kekuatan dan kemegahan manusia yang fana, yang tidak ada nilai, bahkan tidak ada kuasanya sama sekali. Dan ketika Mesias tersebut menyelamatkan, mempersatukan dan menggembalakan umatnya dengan kekuatan dan kemegahan Tuhan, maka tidak ada satu kuasa apapun, tidak ada kuasa siapapun yang bisa memisahkan Sang Mesias dari umat tebusannya tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan karya keselamatan yang Mesias tersebut kerjakan terhadap umatnya tersebut. Kenapa? Karena dia menggembalakan umatnya itu dengan kekuatan dan kemegahan Tuhan. Di sini kita melihat ada jaminan, ada kepastian kekal akan keselamatan umat Tuhan yang dikerjakan oleh Mesias dengan kekuatan dan kemegahan Tuhan. Yang kelima, saudara, Mesias tersebut akan dimuliakan dan dihormati oleh semua bangsa. Kita lihat itu dalam pasal 5 ayatnya yang ketiga, di situ ditulis, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha ini, dia akan dimuliakan, dia akan diagungkan oleh semua manusia. Artinya, saudara, setiap lutut akan bertelut di hadapan Mesias tersebut. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Allah yang mulia, kekal, terpuji selama-lamanya. Dia akan dimuliakan dan dihormati oleh semua bangsa. Yang keenam, Mesias tersebut akan menjadi damai sejahtera. Ayat 4 bagian A. Dan dia menjadi damai sejahtera. Kedatangan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha ini, dia akan membawa damai sejahtera. Pertama-tama, damai sejahtera antara manusia berdosa dengan Allah dan damai sejahtera manusia dengan sesamanya. Sehingga manusia pada akhirnya hidup dalam damai sejahtera selama-lamanya. Kenapa? Karena Sang Mesias itu akan menjadi damai sejahtera. Yang ketujuh, yang menjadi ciri atau tanda dari kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan itu adalah Mesias itu akan datang untuk mendirikan kerajaannya yang kekal. Pasal 5 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saudara, nubuatan Mikha ini juga menunjuk kepada akhir zaman, di mana Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha ini, dia kelak akan melaksanakan keselamatan penuh bagi umat tebusannya, tetapi dia juga akan melaksanakan penghakiman terhadap kefasikan, penghakiman terhadap orang-orang berdosa, penghakiman juga atas setan-setan, dan pada akhirnya Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha ini, dia akan menghadirkan kerajaan Allah secara penuh atas segala sesuatu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah ketujuh ciri atau tanda tentang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha, ya, yang ternyata, saudara, semuanya itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Seluruh ciri tanda kemesiasan yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha ini, termasuk juga oleh para nabi-nabi lainnya, semuanya itu cocok. Semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus. Semuanya itu ternyata digenapi dalam satu pribadi, tidak lain dan tidak bukan, itulah Yesus Kristus. Ya. Kita lihat, Yesus Kristus dia lahir di Betlehem. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Ini cocok dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha. Yesus Kristus adalah pribadi yang kekal. Dia adalah Allah sendiri. Ini cocok
dengan yang dinubuatkan Nabi Mikha. Ya, Yesus Kristus adalah pribadi kekal. Dia adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menebus umat pilihannya. Dan dia menjadi gembala yang menggembalakan mereka sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 11, ayat 14 sampai 16, ayat 27 sampai dengan ayat 29. Yesus Kristus menjadi damai sejahtera manusia berdosa dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 1, Efesus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya untuk menyempurnakan keselamatan umat tebusannya, untuk menghancurkan kerajaan iblis dan melemparkan iblis bersama dengan para nabi-nabinya, para malaikatnya ke dalam perapian yang menyala-nyala, bersama dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya. Serta kedatangannya yang kedua kali tersebut akan memerintah selamanya atas umat tebusannya. Wahyu 20 ayat 7 sampai 15, pasal 21 ayat 8, pasal 21 ayat 1 sampai 7, ayat 9 sampai 27, dan Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesus Kristus, dia juga akan disembah, dia akan diagungkan, dia akan ditinggikan, dan dimuliakan baik oleh seluruh makhluk, baik di bumi ini maupun di sorga. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Jadi saudara, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mikha dan juga oleh nabi-nabi lain di dalam perjanjian lama, semuanya cocok, semuanya ditemukan, semuanya digenapi dalam satu pribadi. Itulah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain hanya Yesus Kristus. Aplikasinya bagi kita, saudara. Pertama, Yesus Kristus adalah Mesias. Dialah yang dipilih, dialah yang diurapi Allah, dialah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa. Yesus Kristus, dialah yang dinubuatkan oleh para nabi untuk membawa keselamatan kekal bagi orang berdosa. Para nabi di dalam perjanjian lama telah menubuatkan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan pemuliaannya. Semua nubuatan para nabi tersebut, semuanya itu terpenuhi, tergenapi tanpa ada yang tertinggal satupun di dalam diri Yesus Kristus. Luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang berdosa, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita. Ya. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa menyelamatkan diri dengan cara kita, dengan kekuatan kita, kalau saudara berpikir saya bisa selamat, saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, saya bisa mendapatkan perkenanan Allah dengan perbuatan baik saya, dengan amal baik saya, maka itu saudara sedang membohongi diri saudara sendiri. Karena faktanya adalah kita orang berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita. Ya. Kita semua diperbudak oleh dosa. Kita tidak mampu, tidak punya kuasa untuk membebaskan diri kita dari cengkraman kuasa dosa yang menuntun kita kepada kebinasaan. Itulah sebabnya Allah di dalam kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita, sehingga pada akhirnya kita dimungkinkan untuk hidup bagi Allah. Kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita. Itulah untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan memuliakan Allah. Bahkan melalui Kristus Yesus, Dia bukan hanya membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia bukan hanya membuat hidup kita menjadi hidup bagi Allah, tetapi juga memberikan kepada kita hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat manusia berdosa. Dialah satu-satunya yang bisa membebaskan saudara dan saya dari dosa. Dialah satu-satunya yang bisa membawa saudara dan saya untuk hidup bagi Allah. Ya. Dan Dialah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan hidup kekal kepada kita di dalam kerajaan-Nya di sorga. Percaya hanya kepada Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus Kristus
tidak ada pendamaian dengan Allah. Di luar Yesus Kristus, saudara tidak mungkin dibenarkan oleh Allah. Di luar Yesus Kristus, saudara tidak akan sampai kepada persekutuan kekal dengan Allah. Di luar Yesus Kristus, saudara dan saya akan binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya dialah yang diutus Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Saudara, Kristus berjanji bahwa dia akan datang yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Tetapi Yesus berkata bahwa dia akan datang yang kedua kali. Nah, kedatangan Kristus yang kedua kali tentu saja bukan lagi datang untuk menebus manusia berdosa. Karena itu sudah dilakukannya, sudah diselesaikannya pada kedatangannya yang pertama. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah untuk, pertama, membawa kita serta seluruh orang pilihannya. Semua orang yang percaya dan beriman kepadanya. Semua orang yang sudah diselamatkan olehnya. Semua orang yang sudah ditebusnya. Membawa kita untuk masuk dalam pemenuhan keselamatan kekal. Penyempurnaan dari keselamatan kekal kita itulah di dalam kerajaannya di sorga. Kedatangannya yang kedua adalah untuk membawa saudara dan saya, orang-orang pilihannya, umat tebusannya, untuk tinggal di rumah Bapa selama-lamanya. Yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah untuk menghukum iblis. Dan semua orang yang tidak percaya di dalam siksaan yang kekal, itulah neraka. Ya, disinilah pemerintahan iblis, pekerjaan iblis akan berakhir. Disinilah waktunya iblis beserta dengan para malaikatnya, bersama dengan nabi-nabi palsunya itu, bersama dengan orang-orang yang tidak percaya, dilemparkan ke dalam siksaan yang kekal, itulah di neraka. Maka sejak saat itu tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan, karena iblis beserta dengan malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya dan semua orang berdosa dilemparkan ke dalam kebinasaan kekal, dilemparkan kepada siksaan yang kekal, itulah neraka. Yang ketiga, kedatangan Kristus adalah untuk memerintah sebagai raja sepenuhnya. Ketika Kristus memerintah sebagai raja sepenuhnya, maka tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi kecemaran, tidak akan ada lagi kekejian, tidak akan ada lagi dusta, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita. Sebaliknya, yang ada adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah hidup dalam kemuliaan. Yang ada adalah puji-pujian kepada Allah. Ketika Kristus memerintah sebagai raja sepenuhnya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita percaya kepada Yesus. Dan sebagai orang yang sudah beriman kepada Kristus, kita yang sudah telah ditebus, diselamatkan olehnya, mari kita terus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, sesuai dengan apa yang dibuatkan di dalam Alkitab. Dia akan datang yang kedua kali. Mari kita sambut dia, mari kita persiapkan diri kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dengan cara apa? Kita berjaga-jaga seperti yang diajarkan oleh Kristus. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Berjaga-jagalah. Kita perlu berjaga-jaga supaya kita tidak terlena dengan dosa dan kehidupan duniawi. Berhentilah berbuat dosa. Berhentilah untuk mencintai hal-hal duniawi ini yang membuat saudara dan saya justru semakin rusak dan cemar sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri menyambut kedatangan yang kedua kali. Berjaga-jaga, tidak terlena dengan dosa, tidak lagi mencintai kehidupan duniawi, tetapi kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Dan dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, mari kita juga memberitakan Injil. Kabar baik kepada semua orang yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Sehingga mereka pun pada akhirnya dapat mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali
mengajar kami bahwa keselamatan kekal disediakan Allah bagi kami yang berdosa. Ini adalah kabar baik. Kami menyadari bahwa kami sebagai manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan diri dari kuasa dosa. Itu sebabnya karena cintamu yang besar kepada kami, Engkau mengirimkan Yesus Kristus, mengutus Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi di PL untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami dibebaskan dari kuasa dan kutuk dosa. Kami dibebaskan dari cengkraman kuasa setan. Kami hidup suci, kami hidup bagi Allah. Kami terus hidup dalam tuntunan gembala kami yang agung, itulah Yesus Kristus. Sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kali, kelak akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hari ini kami mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup dalam dosa dan keinginan-keinginan dunia. Tapi kami memfokuskan diri kami kepada janji Tuhan yang akan datang yang kedua kali. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan, mempersiapkan hidup kami, berjaga-jaga sampai Kristus datang yang kedua kali, yang akan membawa kelepasan, yang akan membawa kemenangan, yang akan membawa kami masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya di sorga. Berkati setiap jemaat hari ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biarlah mereka terus dibaharui oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.